Aku akan ngebahas sesuatu yang ternyata nggak banyak orang tahu atau nggak banyak orang mau dengerin. Apa coba? Ternyata bayi rajin dimandiin itu justru ngebahayain. Ada 3 hal yang harus ibu-ibu perhatikan. Yang pertama, itu jangan memandikan bayi dengan air yang terlalu panas, karena itu akan mengurangi tingkat kelembaban bayi yang membuat kulit bayi menjadi gatal, bersisik, kering. Nah, yang kedua, durasi memandikan bayi pun nggak boleh kelamaan, karena kulit orang dewasa pun kalau misalnya sering terpapar oleh paraben, dia akan beresiko terkena kanker kulit tersebut. Jadi perawatan kulit termasuk sabun bayi, kalau misalnya masih ada parabennya, ya sebaiknya dihindari atau diminimalisir seperti itu ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Mami Restia. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang udah pada datang ke channel YouTube-nya aku. Karena di video kali ini aku akan ngebahas sesuatu yang ternyata nggak banyak orang tahu atau nggak banyak orang mau dengerin. Apa coba? Ternyata bayi rajin dimandiin itu justru ngebahayain. Bener gak sih? Ya udah, kalau kayak gitu akan kita share, kita obrolin bareng-bareng. Check it out. Tapi sebelumnya aku akan tetap mengingatkan para bunda-bunda semuanya yang belum subscribe ya, please klik tombol subscribe karena itu gratis, biar bunda mendapatkan notifikasi setiap kali aku upload video yang baru. Ya udah, sekarang kita akan mulai untuk membahas tentang persabunan bayi ini. Pertanyaan pertama yang paling dasar adalah kapan sih sebenarnya kalau bayi itu boleh pakai sabun mandi? Ternyata menurut penelitian bahwa bayi yang baru lahir pada dasarnya nggak perlu atau justru nggak boleh dimandikan dalam 6 jam pertama setelah kelahirannya. Karena apa? Karena untuk mempertahankan lapisan kelembaban alami bayi yang bernama vernik caseosa. Jadi lapisan vernik caseosa ini ternyata berfungsi untuk membentuk lapisan asid, atau kalau kita boleh bilang itu lebih sering dikenal dengan skin barrier ya. Jadi bayi juga punya skin barrier, karena setelah beberapa hari, yaitu sekitar 4-5 hari, ternyata suhu tubuh dan organ penting bayi seperti paru-paru, jantung dia ternyata baru bisa normal atau baru bisa stabil untuk menghadapi udara luar. Sehingga bayi itu sebelum 4-5 hari itu sebenarnya kalau nggak perlu banget, itu nggak perlu dimandikan, karena bayi itu masih dalam tahap beradaptasi dengan lingkungannya ya. Nah, jadi kalaupun juga setelah usia bayi itu di 4-5 hari, kalaupun memang pengen dimandikan, usahakan hanya menggunakan air aja, nggak perlu pakai sabun dulu, kecuali kalau memang ternyata ada sesuatu kondisi yang menyebabkan tubuh si bayi itu kotor dan memerlukan busa sabun untuk membersihkannya. Nah, lalu juga frekuensi untuk memandikan bayi itu nggak boleh sering-sering ya. Jadi kegiatan mandi itu kan bisa mengurangi lapisan kulit atau mengangkat sel kulit mati, sehingga dalam kondisi kulit bayi yang masih super tipis, kalau sering memandikan bayi itu justru akan membuat kulit bayi menjadi jauh lebih kering, bahkan sampai beruntusan. Nah ya, untuk bayi yang usianya di bawah 6 bulan, kalau memang dia bukan tipikal bayi yang aktif atau gampang berkeringat, atau memang tinggal di cuaca atau suhu tempat yang dingin, cukup dimandikan 1 kali sehari aja. Nah, barulah kalau misalnya bayinya udah usia di atas 6 bulan ya, itu baru dimandiin 2 kali sehari. Atau misalnya di bawah usia 6 bulan tapi suhunya panas sehingga bayi mudah berkeringat, itu baru bisa dimandiin 2 kali sehari. Cara memandikan bayi juga ternyata nggak boleh sembarangan. Ada 3 hal yang harus ibu-ibu perhatikan. Yang pertama, itu jangan memandikan bayi dengan air yang terlalu panas, karena itu akan mengurangi tingkat kelembaban bayi yang membuat kulit bayi menjadi gatal, bersisik, kering. Nah, yang kedua, durasi memandikan bayi pun nggak boleh kelamaan. Ujung-ujungnya sama, akibatnya akan kehilangan kelembabannya yang menyebabkan kulit bayi menjadi lebih kering. Kemudian ketika selesai mandi, usahain ya andukin bayinya di tap-tap aja, jangan digosok-gosok, biar kulit bayinya nggak mudah teriritasi. Oke, sekarang lanjut bagaimana cara memilih sabun bayi yang cocok untuk bayi kita. Yang pertama, karena kulit bayi itu dikenal super sensitif, kemudian dia pun gampang banget berubah ya, kondisi kulit bayi itu gampang banget berubah seiring pertumbuhan badannya
bayinya dia. Jadi utamakan sabun bayi yang memiliki pH balance sekitar 5,5. Karena biasanya kulit bayi itu berada di sekitar pH-nya 4 sampai 6,5. Jadi yang sangat penting dalam memilih produk sabun bayi adalah memilih pH yang tepat, yaitu tadi ya sekitar 5,5, agar kulit bayi tidak mudah teriritasi, nggak mudah kering gitu. Nah, biasanya info tentang pH ini seringkali tertulis dengan jelas kok di deskripsi produk sabun bayi. Karena biasanya produsen itu kan untuk membuat sebuah produk sabun bayi itu yang diutamain itu adalah anti alergeniknya ya, hypoallergenic, kemudian juga bagaimana cara membuat kulit bayi juga tetap lembut meskipun dia harus mandi pakai sabun. Nah, di situ biasanya tertulisnya adalah pH balance, atau di situ juga tulisannya gentle formula atau mild formula. Nah, jadi Bunda bisa lihat tuh ya, apakah produk sabun bayi ini sudah ada bertuliskan pH balance atau gentle formula. Nah, coba kita cek sama-sama. Ayo ambil sabun bayi yang ada di kamar mandinya. Dan sebagai tambahan ya, biasanya produk sabun bayi yang memiliki label pH balance ataupun gentle formula itu dia nggak akan mengandung pewangi ya, ataupun surfaktan berbahaya seperti SLS dan SLES. Jadi Bunda kalau misalnya membeli produk sabun bayi terus wangi sabunnya terlalu menyengat, itu saran aku sabunnya dipakai untuk anak kita nanti usianya sudah 1 tahun ke atas. Usahain usia bayi di bawah 1 tahun menggunakan produk-produk yang non parfum, ataupun kalau misalnya memang pengen ada parfumnya deh biar ada wangi seger-segernya ya, itu berarti yang wanginya yang tidak terlalu menyengat. Nah, terus juga apa sih yang dimaksud dengan surfaktan ya, yang tadi aku bilang SLS atau SLS itu adalah sejenis bahan pelarut minyak yang ada di deterjen. Biasanya SLS, SLES itu dia akan menimbulkan banyak busa. Jadi kalau misalnya produk sabun itu banyak busanya, Bunda jangan bilang itu apa nih, wah banyak busanya nih berarti ini bakal bersih banget buat ngangkat kotoran. Betul, kalau di baju kita cuci baju, cuci piring gitu ya, mengangkat lemak-lemaknya, kotorannya. Tapi kalau buat kulit, kebanyakan SLS atau SLS itu justru bisa membuat kulit menjadi kering karena minyak-minyak yang ada di kulit kita ikut terangkat, apalagi di kulit bayi ya. Kalau kulit bayi kan lebih sensitif juga, jadi usahakan pastikan produknya tidak mengandung SLS ataupun SLES. Nah, ini juga sebenarnya buat para orang dewasa yang kulitnya cenderung sensitif, gampang alergian, atau memang kulitnya kering, ini bisa jadi alternatif loh. Daripada pakai produk sabun dewasa, bisa juga pakai sabun bayi ya, biar kulitnya tetap terjaga hidrasinya. Oke, nah selain SLS ataupun SLES, bunda-bunda juga bisa menghindari produk-produk surfaktan yang bisa aja terkandung di sabun bayi, misalnya amonium laureth sulfate, kemudian carboxylates, kemudian ada juga quaternary ammonium salts, kemudian ada amino oxide, kemudian ada sulfoxide, ada ethoxylates dan poloxamers ya. Nah, itu jika itu terkandung di dalam produk bayi, sebaiknya dialihkan aja ke produk di merek lain gitu. Nah, untuk bayi yang aktif nih sehingga kotoran dan keringatnya jauh lebih banyak, mungkin sabun tanpa surfaktan memang jadi kayak kurang membersihkan. Lalu solusinya gimana nih? Nah, Bunda bisa memilih sabun bayi yang mencantumkan jenis surfaktan yang aman untuk kulit bayi, misalnya sodium trideosulfate, kemudian ada cocamidopropyl betaine, kemudian ada disodium cocoamphodiacetate, kemudian ada glucoside dan lauryl glucoside, ada betain juga benar, ada sorbitan laureth. Ini adalah jenis-jenis surfaktan yang aman untuk digunakan kulit bayi. Dan ternyata nggak cuman menghindari bahan-bahan surfaktan yang berbahaya buat kulit bayi, Bunda juga sebaiknya menghindari adanya kandungan paraben di dalam produknya ya. Jadi paraben itu namanya macam-macam. Ada metil paraben, etil paraben, ada propil paraben, ada butil paraben gitu ya. Karena paraben itu dapat menyebabkan karsinogen atau kanker apabila terserap dalam jumlah yang banyak dan jangka panjang. Dan itu tuh bukan hanya untuk kulit bayi aja. Karena kulit orang dewasa pun kalau misalnya sering terpapar oleh paraben, dia akan beresiko terkena kanker kulit tersebut. Jadi perawatan kulit termasuk sabun bayi kalau misalnya masih ada parabennya ya sebaiknya
dihindari atau diminimalisir seperti itu ya. Terus juga utamain tanpa pewangi ya. Biasanya tertulis kok no parfum, no fragrance gitu ya. Ataupun kalau misalnya memang ada parfumnya yang tadi aku bilang, usahain yang tidak menyengat gitu ya. Nah, terus kalau misalnya bertanya lalu kandungan apa yang paling baik dalam memilih produk sabun bayi? Nah, ada 3 kandungan komposisi yang paling sering digunakan untuk dijadikan komposisi sabun bayi. Yang pertama adalah gliserin, kedua hyaluronic acid, yang ketiga adalah aloe vera. Ini adalah komposisi ininya ya, komposisi bahan aktifnya ya gitu. Nah, jadi kalau misalnya ketiga produk itu tuh baik banget untuk menjaga kelembaban bayi, dan usahain harus berada di 10 komposisi teratas. Karena yang tadi aku bilang atau yang sering aku bilang di video-video sebelumnya, bahwa komposisi itu ditulis dalam produk itu dari komposisi yang persentasenya paling besar sampai komposisi yang paling sedikit. Jadi kalau misalnya kandungan pelembabnya itu terdapat di komposisi akhir, berarti tingkat persentasenya juga yang dimasukkan ke dalam produk tersebut semakin sedikit gitu ya. Jadi aloe vera, glycerin, hyaluronic acid itu tuh usahain menjadi komposisi yang paling atas. Seperti itu. Yang terakhir yang masih sering menjadi perdebatan adalah apakah sabun cair itu jauh lebih baik dibandingkan dengan sabun batang? Karena biasanya aku kalau misalnya lagi ngirit nih mom, aku pakainya sabun batang aja, soalnya harganya lebih murah dan habisnya lebih lama. Nah, sebenarnya sabun bayi jenis cair ataupun batang secara komposisi itu dia tidak ada bedanya. Cuman memang sabun batang itu dulu tuh sering dikenal memiliki pH yang jauh lebih basah. Tetapi untuk sekarang dengan teknologi yang semakin canggih, hampir semua sabun batang yang ada di bayi itu memiliki pH yang netral, sehingga kalau dilihat dari berbahaya enggaknya, aman atau enggaknya itu sama aja. Jadi tergantung preferensi bunda. Kalau misalnya dibuat traveling lebih enak sabun cair ya, lebih praktis. Kalau sabun batang lebih murah gitu kan. Nah, terus juga berbicara soal kepraktisan, sekarang itu kan banyak banget tuh sabun-sabun bayi yang disatukan dengan shampoo, ya nggak sih? Body and hair wash, misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa nggak sih? Atau itu sebenarnya aman nggak sih? Atau misalnya itu sebenarnya bagus nggak sih? Atau lebih baik terpisah aja? Nah, kalau misalnya dilihat dari komposisi, sebenarnya bahan aktif untuk membersihkan badan dan rambut itu sama aja. Apalagi kalau buat bayi, semakin sedikit komposisinya, semakin gentle, semakin sederhana, itu semakin bagus ya, karena nggak dikasih macam-macam. Nah, jadi itu sebenarnya sama aja, tergantung preferensi. Kalau misalnya bunda ingin lebih praktis, hair and body wash itu jauh lebih oke menurut aku gitu. Oke, semoga informasi ini membantu. Buat bunda-bunda yang sekarang masih punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Atau kita pengen ngebahas apa lagi nih seputar tentang produk skincare bayi ya, atau ingin bertanya, ya sampo atau sabun apa nih yang direkomendasiin buat bayi yang bagus-bagus, itu juga sudah aku bikin ya videonya. Bunda tinggal lihat aja video-video aku bikin sekitar 1-2 bulan yang lalu. Oke ya, pengen di review tentang merek-merek tertentu juga bisa, karena aku kemarin sempat bikin beberapa review merek sampo, sabun, dan body lotion juga. Oke, akhir kata terima kasih buat yang sudah setia menonton sampai akhir video ini. Maaf kata kalau misalnya ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.